karena itu kesempatan ini saya sampaikan, betul itu yang sampaikan, upaya-upaya yang kita lakukan itu jangan mengarah ke OPD saja. Jadi Pak Lurah, Pak Camat, saya minta pengusaha-pengusaha yang ada di kelurahan itu tolong didatangi, diminta pengertian, mau nggak jadi Bapak Asuh? Ya kan, kayak di Selain Bawah itu ada Sate Syukur, ada rumah makan Pak Datua, ada juga Haji Nun. Saya rasa kalau didatangi mereka mau dia jadi Bapak Asuh. Cuma 350.000 satu bulan, satu anak. Nah, setelah Bapak Lurah, Pak Camat apakan itu, nah berapa lagi sisanya? Sisanya inilah yang akan diarahkan partisipasi dari pimpinan OPD. Tidak terlalu berat. Kapan perlu saya Pak Wali Kota ikutkan jadi Bapak Asuh. Ketua GW juga ikutkan, nggak apa-apa. Ya kan? Nggak jadi masalah. Misal saya satu, Ketua GW satu, Pak Wali dua, udah kurang itu. Nah, berapa OPD yang menanggung lagi? Jadi data-data yang disampaikan tadi mungkin bisa saja berkurang. Kan ada tadi Kampung Manggis, sekian orang yang akan menggotong royongan apa? Yang akan ikut apa? Dinas ini, dinas ini. Nah, jadi setelah dipilah data ini, barulah kita bersama-sama untuk bergotong royong bagaimana upaya penurunan stunting di Kota Padang. Tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial bahwasanya 6 bulan lamanya, 6 bulan. Jadi dengan gerakan ini yang kita lakukan, ya, dari gerakan ini yang kita lakukan, insya Allah 6 bulan itu insya Allah bisa data kita berkurang. Dengan catatan, ya, dengan catatan seperti yang disampaikan tadi juga, sistem pelaksanaannya ini bagaimana? Tadi yang disampaikan masak, ya, masak oleh kelurahan, itu ya, masak oleh kelurahan. Nah, jadi bagaimana caranya gitu kan? Supaya memang apa yang kita lakukan ini betul-betul sampai ke anak yang bersangkutan itu. Ini perlu juga dibicarakan dan disepakati. Jadi Bapak Ibu, setelah apa yang saya sampaikan tadi dilakukan, saya berharap laporkan kepada Pak Wali Kota. Ya, sesuai dengan rapat hari ini, ya, sampaikanlah bahwasanya kasus stunting sekian, sekian namanya sehingga sisa sekian ini akan diberatkan kepada OPD masing-masing. Laporkan ke Pak Wali Kota, Pak Wali setuju baru action dilakukan. Ya paling-paling ya berapa lah ya. Nah, jadi saya rasa ya cuma 350.000. Kalau seandainya ini contohnya selain atas kampung saya, selain atas 17 Dukcapil sama Sedako, itu kan yang bertanggung jawab di sini nih. Nah, setelah kita kurangi dengan apa yang saya sampaikan tadi, pilih dulu datanya, kemudian upayakan yang lain-lainnya sehingga dari 17 mungkin jadi 10, kan seperti itu. Nah, berdua inilah yang tanggung jawab untuk. Nah, Dukcapil berapa jumlah stafnya? Nah, 20, ya kan? Kalau seandainya 10 dibagi 2 sama Setako misalnya, kan berarti 5. 5 kali 350.000 berapa? 1.650.000, ya kan? Dibagi 20 berapa tuh? Nah, cuma sekian satu bulannya, ya. Itu sifatnya semua adalah pribadi. Tapi terserahlah mau pada pimpinan PD bagaimana, ya. Yang jelas kita berniat, ya, mulai hari ini kita bersama-sama bersepakat untuk menurunkan stunting di Kota Padang Panjang.
Jadi Bapak Ibu, saya rasa mungkin sudah jelas tadi yang disampaikan oleh Pak Pos ya kepada kita semua. Tapi mungkin ada juga ya, usul saran dari Bapak Ibu semua, silakan saja. Bagaimana cara yang terbaik? Itu saja. Tapi ingat ya, saya sampaikan tadi, tolong ini Pak Lurah, ya Pak Lurah dipilah lagi datanya, ya data ini orang tua yang bersangkutan, sehingga dari 164 ini mungkin menjadi berapa? Inilah yang kita persamakan bersama-sama. Udahlah, misalnya saya 1, Pak Wali 2, Ketua GWW 1 misalnya gitu. Ketua PKK 1 misalnya. Nah sisanya mana itu? Nah itu yang diketuakan oleh OPD. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang jelas bagi kita adalah kita berniat baik bagaimana kita di Kota Padang Panjang ini tidak ada lagi kasus stunting ini. Kemudian juga saya minta kepada puskesmas, termasuk dinas sosial, sasaran ke ibu hamil ya, sebelum beliau melahirkan ini perlu juga. Nanti kalau udah melahirkan, rupanya gitu kan, sebelum beliau melahirkan datangi juga, beri pengertian, berikan sosialisasi apa-apa makanan yang harus dimakan, sehingga dalam melahirkan tidak ada kasus-kasus stunting. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk Pak Wakil Wali Kota. Terima kasih. Kemudian sebelum kita berdiskusi, izin Pak Wakil Wali Kota, ada pemaparan dari pengusaha MPASI, mungkin untuk pengkayaan informasi kepada peserta untuk menu makanan yang akan menjadi opsi, ya, yang akan menjadi opsi diberikan kepada balita dalam tanda kurung, dalam tanda petiknya stunting tadi. Mungkin ini nanti bisa menjadi tambahan informasi bagi kita pada sesi diskusinya. Jadi izin ya Pak Wakil, kami persilakan kepada Ibu dari pengusaha MPASI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota beserta istri di Padang Panjang, yang kami hormati Bapak-bapak asisten, yang kami hormati Bapak-bapak Ibu Kepala OPD Sekota Padang Panjang, yang kami hormati Bapak-bapak Camat Lurah Sekota Padang Panjang, yang terhormat Ibu PKK Kota Padang Panjang, yang terhormat Bapak Damril Padang Panjang, hadirin yang hadir di ruangan yang berbahagia ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kami telah diberikan kesempatan dan mengizinkan untuk memperkenalkan MPASI di ruangan pada hari ini. Tak lupa salawat berserta salam kami kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana memberikan kesehatan pada hari ini. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu, perkenalkan saya Aida Fitria dan rekan saya Sesfi Febri Rozwar, yaitu perintis MPASI termotivasi hormat, yaitu Happy Meal. Pada saat ini kami akan menjelaskan apa itu MPASI yang kami rintis pada saat ini. Baiklah, MPASI pada saat ini ia bernama Happy Meal.
yaitu empasi terfortifikasi homemade. Happy Meal ini merupakan makanan pendamping ASI yang terdiri dari bubur bayi, nasi tim, puding, abon, dan oatmeal, yang merupakan empasi homemade terfortifikasi satu-satunya di Indonesia. Nah, fortifikasi itu merupakan proses penambahan mikronutrien pada makanan yang terdiri dari zat besi, vitamin A, dan zinc. Maka dari itu Happy Meal merupakan membantu para ibu-ibu untuk meningkatkan kualitas makanan untuk mencegah stunting. Dari termodifikasi ini, bahan makanan itu menambahkan zat gizi yang berupa zat besi untuk mencegah anemia, vitamin A untuk kesehatan mata dan tubuh, zinc meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian perlu diketahui bahwa kepada para ibu balita bahwa kekurangan mikronutrien dapat berpengaruh. Yang pertama, jangka pendek berpengaruh pada perkembangan otak anak, kecerdasan, dan gangguan pertumbuhan. Dan kemudian pada jangka panjang mempengaruhi kekebalan tubuh sehingga mudah terkena berbagai penyakit. Nah, Happy Meal bubur terfortifikasi sudah teruji laboratorium dari Laboratorium Gizi Departemen Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair, sudah berizin POM dan halal MUI. Ini surat izinnya, sertifikasi pengujiannya dari Universitas Unair. Nah, pada produk Happy Meal ini terdiri dari bubur bayi, kami mempunyai 14 jenis lauk di dalamnya. Kemudian nasi tim juga 14 jenis lauk di dalamnya. Abon 4 varian, yaitu abon tuna, lele, sapi, dan ayam. Kemudian oatmeal berbagai rasa dari 18 varian. Puding juga berbagai rasa 20 varian. Nah, bubur halus di Happy Meal ini mengandung lauk protein hewani, nabati, sayur, dan mineral, zat besi, zinc, dan vitamin A untuk usia 6 bulan. Kemudian nasi tim ini mengandung lauk protein hewani dan nabati, sayur, dan mineral, zat besi, zinc, dan vitamin A untuk usia 8 bulan ke atas. Nah, puding mengandung fiber, susu, dan baik untuk pencernaan untuk usia 6 bulan. Puding kami berbagai rasa itu merupakan ekstrak buah. Kemudian oatmeal mengandung serat gandum, zat tenaga, mengandung susu kalsium untuk tulang anak untuk usia 7 bulan, busui, dan lansia. Itu pun oatmeal juga berbagai rasa, mengandung ekstrak buah. Nah, abon mengandung daging asli, tanpa pengawet, penyedap rasa, tinggi protein, buat pertumbuhan anak untuk usia 9 bulan ke atas. Pada Happy Meal ini, zat besi merupakan salah satu nutrisi yang penting bagi anak untuk membuat hemoglobin atau bagian sel darah merah untuk mencegah anemia. Nah, kebutuhan bagi bayi pada perharinya itu berkisar 7 sampai 11 mg. Dan kemudian kebutuhan usia 1 sampai 3 tahun itu 7 mg per harinya. Ingat per hari, bukan per sekali makan. Nah, zat besi bisa didapat dari protein hewani seperti hati sapi, ikan daging, tuna, dan lain-lain. Juga didapatkan dari sayuran seperti bayam, beet, dan buncis. Nah, pada Happy Meal kami ini kita dapat 14 lauk. Nah, sudah zat besinya. Dari 100 gram daging sapi mengandung 6,6 sampai 10 gram zat besi. Nah, 85 gram hati sapi mengandung 5 gram zat besi. Kandungan di dalam Happy Meal itu per 250 gram bubur bayi kami ada bawa itu 2 cup itu sudah mengandung karbohidrat 63,36%, protein 14,5%, lemak 7,8%, air 5,65%, vitamin A 0,7 mg per 100 gram, abu bahan padat organik itu 0,67 mg, zat besi 2,73 mg per 100 gram, kemudian Zn zinc 26,46 mg.
Jadi perlu kombinasi beberapa jenis nutrisi dalam satu kali makan untuk mencegah zat besi pada bayi seperti dari protein sayur, lemak, kacang kedelai. Di dalam itu ada oatmeal juga mengandung zat besi karena tidak ada jenis makanan yang dapat dipastikan memenuhi kebutuhan manusia. Maka dari itu untuk memaksimalkan kebutuhan bayi bisa ditambahkan dengan oatmeal, puding ekstra buah, jus buah, susu, dan lauk tambahan lainnya. Nah, ini produk Happy Meal yang sebelah kiri itu bubur halus, yang sebelah kanan itu nasi tim. Kemudian ada puding, itu bentuk pudingnya. Kemudian di sebelahnya itu oatmeal. Nah, setelah itu yang terakhir itu abonnya. Kelebihan Happy Meal produk kami ini lauk kita bervariasi, mengenal rasa pada anak-anak yang sejak kecil kaya rasa akan mudah menerima berbagai jenis makanan ke depannya. Nah, pemasakan kita dengan metode slow cooking, menjaga nutrisi termasuk zat besi sehingga tidak rusak selama pemasakan zat gizinya. Sayuran bervariasi dan lembut membuat anak tidak mengeluh atau menolak sayur. Kemudian tekstur bubur kita sesuai usia anak. Yang pertama bubur usia 6 bulan, nasi tim usia 9 bulan ke atas. Nah, secara higienis telah teruji bebas bakteri. Kemudian beras kami organik, langsung didatangkan dari Jakarta. Kemudian ini testimoni Happy Meal. Setiap harinya kami sudah ada konsumen langganan tetap itu testimoninya. Nah, mudah-mudahan Empasi Happy Meal bisa membantu program stunting untuk pada saat ini. Kemudian terima kasih Bapak-bapak Ibu telah mendengarkan. Buburnya per cup itu 5.000 Pak, kecuali oatmeal itu 7.000 kita jual. Karena di dalam oatmeal itu ada serealnya Pak. Sereal Bandung. Ada contohnya. Ini paketnya Pak, kita menjualnya 1 cup Pak. Tambah sehat apa ya Pak? Tergantung pesanan saja, kalau misalnya oatmeal, cup, dan oatmeal, puding, dan telur atau anak samping itu kalau untuk bapak samping baca benar kan? Iya. Kalau bapak itu gede. Kalau bapak cukup dengan Ya, Fitri, izin Pak bahwa jika seandainya female dari yang Mbak Fitri paparkan bisa mungkin menampung apa yang kita yang kita sarankan atau programkan saat ini, apakah dengan harga 350 apa yang kami dapat dari yang ditawarkan tadi? Apakah cukup bisa 1 bulan atau bagaimana? sebenarnya Bu, Oke, baik Bapak Ibu, mungkin nanti kalau untuk sesi diskusi kita perdalam di sesi tersendiri ya. Itu saja, barangkali kita beri aplaus dulu untuk Oke, Pak, ini contoh ya Bapak. puding. Kok kalau nggak bayinya akan dibuat. Maaf Pak, boleh Pak, soalnya kita program dia bisa untuk oatmeal, puding bisa. Padahal nggak kurang apa. Soalnya Dia dari Jawa sekali kan, dia wajiban katang bisa euro kali makan 1 kali pudingnya. Dia kan ada itu kan gizi kan ada bukan tuh semalam tuh udah kayak ngeliat tanggung jawab, dia kan ada dua sebenarnya.
malah apanya orangnya membuat lampu tuh ini langsung Iya. misalnya Iya, tapi ibunya yang Cak, ya, Bu, ya. memahami. tetangga itu kebetulannya kan kayaknya di Pasaman ya ikan tuna apa tuh buah apa namanya yang kayak hiu Tenggiri. tenggiri ada lagi aja apa hiu tuna yang Tinggi protein. ya yang dibuat orang untuk dibilang kayak gitu tenggiri ya. Tenggiri banyak. Oke, baik. Terima kasih. Silakan tutup sesinya. Baiklah, terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak telah mendengarkan produk kita. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kepada pengusaha MPASI, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke sesi diskusi. Sesi diskusi ini kita mohon kesediaan untuk bisa dipandu oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, yaitu Pak Syahdadur. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja karena tadi sudah ada penjelasan dari Pak Os. Program Basumting ini memang diharapkan digotong royongkan, dikerjasama tadi kita persamakan dan sesuai dengan arahan dari Pak Wakil Wali Kota tadi, mungkin ini perlu kita diskusikan secara bersama. Tapi kami mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota. Mungkin Pak Lurah atau Pak Camat mendata dulu barangkali pengusaha-pengusaha ataupun masyarakat kita yang bisa atau mau untuk ikut berkontribusi di dalam penanganan stunting ini. Artinya nanti kalau memang perlu setelah ada pendataan dari Pak Lurah, kira-kira masyarakat yang bersedia, kalau memang perlu ada surat dari Pak Wali Kota nanti ya Pak, langsung ke yang bersangkutan untuk memohon partisipasi, mungkin bisa juga nanti. Tapi yang penting dulu ada data atau ada semacam pendataan dari kelurahan, siapa-siapa yang mungkin bisa berpartisipasi di dalam penanganan stunting ini. Barangkali kita buka saja ruang diskusi kita. Kita untuk tahap pertama ini, sesi pertama kita minta untuk 3 orang terlebih dahulu, sebutkan namanya singkat dan padat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota, Ibu Ketua GOW, Bapak Ibu Bapak Asisten, Bapak Ibu Kepala OPD, dan Bapak Koramil, dan yang kami hormati hadirin peserta rapat semua. Yang pertama Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terus selanjutnya saya sangat tertarik dengan kata-kata Kepala Dinas Sosial tadi Pak. Kita gercep di sini Pak, gerak cepat ya Pak Os ya. Jadi saya berpikir seperti ini Pak. Basunting ini sesuai dengan arahan Pak Wakil Wali Kota tadi. Kenapa kita tidak tanya diri kita sendiri yang ada di sini dulu Pak? Kita data yang ada di sini, walaupun itu secara pribadi atau secara OPD, tapi kita data dulu Pak. Data paling tidak dapat 20-30 orang hari ini bisa menyatakan diri ikut, itu udah sesuatu kalau menurut saya Pak. Itu yang pertama. Jadi kita data di sini kan kita lihat kepala OPD, Pak Camat dan segala macam. Kita pikir kalau untuk sekedar 10.000 sehari itu rasanya kita orang mampu. Jadi yang pertama untuk menyikapi gercep itu kita data dulu yang ada di sini, dan nanti kita bisa uraikan lagi berapa sisanya akan kita kejar. Jadi kita rapat di sini, kita dulu yang beraksi gitu Pak. Nanti baru kita data sisanya, apakah kita nanti serahkan ke OPD, dan baru nanti sementara itu turun juga ke lapangan di mana pengusaha-pengusaha di Kota Parangpanjang bisa kita bagikan seperti itu Pak.
Jadi itu yang pertama Pak, yang kami lihat bahwa kita dulu yang beraksi, baru nanti kita lanjutkan sisanya ke yang lain. Kalau kami bisa prediksi Pak, saya berpikir-pikir tadi misalnya dari kita aja masing-masing satu, minimal 30 bisa terdata pada hari ini, seperti itu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin dari yang memberikan MPASI, kalau seandainya kita sepakat, mungkin tidak perlu kita susah-susah Pak Os untuk masak-masak ibu-ibu dan segala macam gitu. Kalau memang kadar kalorinya untuk MPASI yang disosialisasikan tadi, kalau kita sepakat semua, kenapa tidak itu kita pakai, dan mungkin untuk koordinator tinggal membagikan. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya kita harus tahu juga, karena yang dikatakan tadi bayi usia di bawah 2 tahun. Sementara data stunting kita ini kan ada yang sebulan, 2 bulan, 5 bulan, 1,5 tahun. Tentu kalori yang dibutuhkannya itu beda. Nah itu nanti juga harus kita data sebagaimana mestinya sehingga sasaran kita itu tepat sasaran. Jadi ketika dievaluasi 6 bulan ke depan, memang yang kita kejar ini tidak lagi dia stunting seperti itu Pak. Kami rasa mungkin itu Pak 3 hal yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang positif pada hari ini sehingga tinggal sisa-sisanya yang kita rapatkan lagi itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang lain? Ada syarat? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak semua, Bapak Ibu semua sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang menurut saya mungkin ada sedikit penambahan dari saran Ibu tadi. Terima kasih kesempatannya Bapak Wawa, Ibu, Bapak Asisten. Di sini mungkin kami dari pihak Puskesmas mungkin sedikit saran. Bagaimana seandainya dalam proses seleksi verifikasi data anak balita kita yang stunting itu tolong dilibatkan kita dari tim kesehatan. Yang pertama sekali yang penting kita kaji yaitu bagaimana status kesehatan anaknya, bagaimana dengan imunisasinya. Kalau kita memberikan PMT sementara anaknya sakit, dia mengalami TB, mengalami cacingan, percuma kita berikan makanan tambahan. Karena makanan yang kita berikan tadi akan habis dimakan oleh penyakit yang ada di dalam anak itu. Seperti kami yang di Kelurahan Pasar Ruskam tuh ada tuh satu memang dia stunting, dia gizi buruk. Kenapa? Karena dia mengalami sudah ekonomi, dia juga mengalami kelainan jantung. Nah, itu yang perlu kita atasi terlebih dahulu. Kalau dia mengalami penyakit, sebanyak apapun gizi yang kita beri, karena sudah gizi diberikan, tidak akan menampakkan hasil. Itu menurut kami gitu. Jadi kalau untuk proses verifikasi datanya, itu kemarin kita sudah di login di kecamatan sudah kita sampaikan bagaimana kalau kita libatkan tim ahlinya. Kan kita punya tim ahli dari tingkat kota, tentu di kecamatan juga ada. Nah untuk kecamatan itu siapa tim ahlinya yang kita bentuk, tolong dilibatkan gitu. Jadi mungkin kita menemukan, kita seleksi anak ini ternyata dia betul-betul mengalami stunting. Kita verifikasi lagi. Kita di Puskesmas ada tim ahli gizinya. Kita ada dokter di sana. Mungkin kita juga ada bidan yang bisa memantau tumbuh kembang balitanya. Nah, bagaimana dia sebenarnya? Jadi kita pantau bagaimana kesehatannya. Kalau memang dia bermasalah, mungkin masalah kesehatannya kita atasi terlebih dahulu. Baru kita berikan makanan tambahan. Itu menurut kami, itu kalau memang saran kami diterima, kami ucapkan terima kasih. Karena itu kalau memang anak itu mengalami TB, kita berikan PMT, sementara dia ada penyakit di dalamnya. Kalau tidak kita obati TB-nya, ya percuma kita berikan makanan tambahan, itulah istilahnya. Kemudian kalau dia mengalami cacingan lagi, kita berikan makanan tambahan, sementara cacing banyak dalam perutnya. Yang mendapat makanan gizi itu ya cacing dalam perutnya, bukan anaknya gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Mungkin silakan dari Pak Lurah Cileyang Bawah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja, Pak. Dari tindak lanjut pertemuan kita di Kecamatan Panakanya Timur, bahwa kita di kelurahan diminta untuk memverifikasi data awal. Nah, dari hasil verifikasi kami, Pak, 16 data yang kami dapat, 11 dikategorikan stunting. Kemudian dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kelurahan, ditemukan 6 orang kategori keluarga mampu, 5 orang keluarga kategori keluarga tidak mampu. Nah, Banyak klasifikasinya. kemudian kami coba analisa, Pak. Dari pemaparan dari Bapak Kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa untuk memutus mata rantai stunting ini itu menjadi satu kesatuan. Pertama ada keluarga berkualitas, kemudian asupan gizi, akses kesehatan, saya satu lagi lupa. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah opsi-opsi penyelesaian stunting mulai dari kelurahan, kecamatan, dan kota. Saran saya, Pak, untuk stunting ini kita mesti satu persepsi antara orang tua dan pemerintah kota. Dalam hal ini, kami dari kelurahan belum melihat pemahaman atau edukasi kepada orang tua tentang pandangan mereka terhadap stunting. Nah, jadi ada kasus, ada orang tua itu yang tersinggung anaknya dikatakan stunting. Harapan kami kepada tim kota, toh orang tua itu hanya 160 orang anak tambah plus ibu hamil. Kita samakan dulu persepsinya, Pak. Baru kita berikan asupan segala macam. Kami belum melihat pihak kota untuk memberikan edukasi kepada orang tua yang anaknya dalam tanda kutip stunting. Nah, ini perlu harapan kami sama Bapak untuk sama-sama satu persepsi kita memandang stunting ini, karena di lapangan kami menemukan ada yang pola asuh, Pak. Kalau pola asuh dalam tanda kutip orang tuanya mampu, ada yang memang kondisi ekonomi, plus pola asuhnya juga salah. Nah, ini kan tambah berabe urusannya, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. Jadi barangkali ada 3 pertanyaan tadi. Pertama dari Ibu Parkim, Pak. Hakim, menyarankan dimulai dari kita terlebih dahulu untuk berkontribusi untuk penanganan stunting ini. Kemudian yang kedua, apa tadi? Kadar kalori yang diberikan ke anak 2 tahun ke bawah itu kan berbeda-beda. Jadi kemudian yang dari Ibu Kepala Puskesmas tadi selain sebelum untuk atau Kalau untuk 3 bulannya itu disetor. pengukuran stunting ini agar melibatkan tim dari kesehatan. Barangkali ini nanti dijawab oleh Ibu Kadis. Kemudian yang ketiga dari Pak Lurah menyarankan supaya lebih di sosialisasi mungkin kepada orang tua dari angka stunting itu hanya 5 yang berkategori kurang mampu. Nah, jadi barangkali ini sebagai bahan juga bagi kita supaya ada pendataan terlebih dahulu berapa yang dari data stunting kita ini yang 164, berapa yang orang tua yang mampu dan berapa yang tidak mampu. Jadi barangkali untuk menjawabnya kami mohon ke Pak Wakil Wali Kota. Terima kasih. Dari tanggapan apa yang disampaikan, pertama dari Bu El, makasih sekali saran beliau, bagaimana kita bukan kita dari dulu yang akan berbuat. Namun demikian, memang saya setuju, tetapi lebih setujunya lagi apabila dilaporkan ke Pak Wali dulu. Kenapa demikian? Karena ini memberatkan.
kepada OPD. Lain halnya pribadi dari OPD itu. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Aus tadi. Terus yang kedua, tingkat pemberian gizi kepada anak memang betul disampaikan tadi disesuaikan dengan umur, ya disesuaikan dengan umur. Apalagi kalau kita kaitkan dengan apa yang dipaparkan oleh Ekmel, nah itu kan ada tingkatan-tingkatannya tuh. Ini umur 7 tahun, ini umur 5 tahun, jadi itu teknis saja. Banyak. Kemudian dari puskesmas Bukit Surungan, saya rasa TPPS kecamatan melibatkan puskesmas tidak? Iya. Mana camat? Ya, Pak Camat, TPPS kecamatan melibatkan puskesmas. Betul, Bu, Pak. Ya. Jadi berarti, ya kan, di TPPS kecamatan sudah ada puskesmas. Jadi saran-saran dari Ibu, ya, itu bagus betul sarannya, itu disampaikan ke di tingkat kecamatan. Kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Lurah. Betul apa yang saya sampaikan tadi, ya kan? Masih ada pemilihan data itu masih bisa kita pilih dari 164 tadi itu. Tadi yang terbukti yang disampaikan ada 5 yang 6 yang mampu kan gitu. Kemudian juga perlu juga diberi pengertian kepada ibu atau orang tua tentang stunting ini. Karena saya sudah sampaikan juga tadi, memang saya mendengar juga karena ada sebagian daripada ibu-ibu tidak membenarkan, tidak mau anaknya dibilang stunting, sehingga malas dia ke posyandu. Ini perlu kita pilih. Itu makanya tadi saya sampaikan dari 164 itu data lagi yang lebih akuratnya lagi masing-masing kelurahan, ya. Kemudian ditambah dengan datangin ibu-ibu yang punya anak, bagaimana anaknya apakah malas makan, bukan berarti kurang gizi ya, tapi malas makan. Tapi setelah diukur beratnya kurang sehingga dikatakan stunting. Nah dengan cara seperti itu sehingga kita dapat